Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel, yaitu X dan Y, dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang dimaksud adalah lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Sehingga bentuk pertidaksamaan linear dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 macam tanda ya. Ini adalah bentuk umum sistem pertidaksamaan linear variabel. Nah, biasanya kan teman-teman kalau persamaan itu tandanya sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan itu tandanya ada 4, yaitu yang pertama kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, kalau persamaan sama dengan, kalau pertidaksamaan itu ada 4, kurang dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Ini bedanya teman-teman. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan daerah penyelesaian tanpa menguji nilainya ke dalam fungsi garisnya. Nah, di sini ada beberapa bentuk garis. Pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa ada bentuk garis-garis seperti ini, ada garis-garis seperti ini? Nah, karena kita akan mempelajari tentang menentukan daerah penyelesaian tanpa menguji nilainya ke dalam fungsi garisnya. Setiap program linear itu kan nanti kita istilahnya mencari daerah penyelesaian. Nah, di sini saya misalkan atau istilahnya di sini daerah kiri, daerah kanan, daerah kiri, daerah kanan, daerah atas, bawah, kiri, kanan. Nah, pasti teman-teman juga bertanya-tanya kenapa ada daerah kiri, kanan, atas, bawah. Maksudnya, nanti untuk tanda ada istilah tanda besar dan ada istilah tanda kecil. Nah, di sini ada keterangannya. Keterangan yaitu yang pertama, jadi tanda atau simbol lebih dari sama dengan itu daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan atau atas. Nah, seperti itu. Kalau tanda yang kedua, kalau tanda kurang dari sama dengan itu daerah penyelesaiannya berada di kiri atau bawah ya teman-teman. Nah, maksud dari kedua keterangan ini adalah, jadi misalnya nih teman-teman, kita punya soal misalnya 2x ditambah 5y misalnya lebih dari sama dengan 20. Nah, di sini kita memiliki tanda atau simbol lebih dari sama dengan. Nah, nanti pada saat kita membuat grafik, nah misalnya garisnya itu ke arah sana, ke arah ke sini ya, ke sana. Nah, kita menentukan daerah penyelesaiannya tinggal lihat simbol atau tanda pada soalnya. Jadi misalnya ini lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan berarti berada di sebelah kanan atau atas. Nah, kalau garis seperti ini berarti berada di sebelah kanan garis teman-teman. Nah, berarti berada di sebelah sini. Nah, tapi jikalau kita menggunakan cara tanpa menguji nilainya ke dalam fungsi garisnya, itu memiliki syaratnya teman-teman. Ada syaratnya. Syaratnya yaitu variabel X harus positif. Nah, maksud variabel X harus positif di sini kan bentuk umum pertidaksamaan itu
AX tambah BY misalnya lebih dari sama dengan C. Nah, bentuk umumnya kan seperti ini. Nah, di sini ada konstanta X. Maksud dari variabel X harus positif itu konstanta X-nya ini harus positif. Jadi misalnya X, 2X, sampai seterusnya. Nah, kalau BY-nya ini terserah teman-teman mau min, mau plus, mau lebih dari sama dengan, mau kurang dari sama dengan, itu terserah. Yang penting syaratnya itu variabel X harus positif. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang di sini saya ada contoh soal, dua contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian persamaan linear dua variabel berikut. Yang pertama, Y lebih dari sama dengan X. Yang kedua, 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah sekarang kita langsung jawab saja. Nomor 1 yaitu Y lebih dari sama dengan X. Nah, di sini teman-teman, saya akan memindah ruaskan. X saya pindah ruaskan ke kiri, Y akan saya pindah ruaskan ke kanan. Jadi seperti ini, X kurang dari sama dengan Y. Nah, setelah seperti ini, kita langkah yang pertama kita buat titik bantu. Nah, titik bantunya seperti ini teman-teman. X, Y. Jadi yang pertama, apabila X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Jadi kita masukkan ke dalam persamaannya, atau kita substitusikan ke dalam persamaannya. Persamaannya kan X sama dengan Y. Di sini kan apabila X sama dengan 0, berarti 0 sama dengan Y. Berarti Y sama dengan 0. Nah, sekarang di sini teman-teman, kita lihat di sini kan 0 dengan 0. Apabila teman-teman menemukan seperti ini di dalam soal, maka pada saat teman-teman memisalkan Y-nya, itu kita jangan ambil 0 lagi. Jadi kita jangan sama dengankan Y-nya ini dengan 0 lagi. Nanti misalnya kalau teman-teman dimisalkan Y sama dengan 0 lagi, maka X-nya itu akan 0 lagi. Nah, berarti kita ambil titik bantu lainnya. Di sini saya akan ambil titik bantu lainnya, yaitu titik 3. Nah, kalau 3 berarti kalau kita substitusikan ke dalam persamaannya, X sama dengan Y. Berarti X sama dengan 3. Nah, X berarti sama dengan 3. Nah, di sini kita sudah dapat dua titik, yaitu 0,0 dan 3,3. Sekarang kita buat grafiknya ya teman-teman. Di sini kita buat grafiknya dulu. X, Y. Sini 0. Nah, tadi kita memiliki titik 0,0 dan titik 3,3. Titik 0,0 di sini berada di sini 0,0, dan titik 3,3 misalkan di sini 3, di sini 3. Titik 3,3 berada di sebelah sini. Nah, maka setelah itu kita hubungkan kedua titik tersebut menjadi suatu garis lurus seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita buat garis lurus seperti ini, setelah kita hubungkan kedua titiknya, kita lihat lagi teman-teman ke soalnya. Apakah soalnya itu memiliki tanda atau simbol kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Nah, di soal nomor 1 tadi memiliki tanda kurang dari sama dengan. Berarti daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kiri, di sebelah sini daerah penyelesaiannya. Dan di sebelah sini bukan daerah penyelesaiannya. Seperti itu teman-teman. Jikalau teman-teman mau memastikan lagi atau mau mengujinya, boleh. Jadi coba kita uji ya. Kita ambil titik misalnya X-nya -1, Y-nya 1. Kita masukkan ke dalam soalnya. Tadi soalnya X kurang dari sama dengan Y. Nah, X-nya -1, Y-nya 1. Apakah benar
min 1 kurang dari sama dengan 1. Ya, pasti benar ya. Berarti daerah penyelesaian yang berada di sebelah kiri garis ini benar-benar benar. Nah, setelah itu coba kita uji yang kita ambil titik yang berada di arsiran sini ya teman-teman. Misalnya kita ambil titik di sini x-nya 1, y-nya min 1. Nah, berarti kita masukkan ke dalam soalnya seperti ini. X-nya 1, y-nya min 1. Apakah benar 1 kurang dari sama dengan min 1? Tentu salah ya teman-teman. 1 itu lebih dari sama dengan min 1. Berarti yang diarsir di sini benar. Ini bukan daerah penyelesaiannya. Nah, teman-teman, sekarang kita jawab soal nomor 2, yaitu 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, di sini kita lihat dulu konstanta x-nya di sini sudah positif, berarti oh ya teman-teman, tadi saya lupa menjelaskan kalau misalnya teman-teman menemukan soal yang x-nya negatif. Misalnya di sini kita taruh negatif, misalnya 2x min 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, jika teman-teman menemukan soal yang ada minnya seperti ini, kan syaratnya x-nya harus positif. Berarti kita kalikan dulu dengan minus agar x-nya itu jadi positif, seperti itu. Nah, kan kalau di soal ini konstanta x-nya sudah positif, berarti kita langsung saja ke langkah yang pertama, itu buat titik bantu. Seperti ini. X, Y. Yang pertama, apabila X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Jadi kita substitusikan ke persamaannya. 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Sorry, di sini persamaan ya, persamaan. Boleh kita persamain dulu. Jadi, kita masukkan X-nya itu 0, berarti 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 2 kali 0, 0. Berarti 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 bagi 3, itu 2. Berarti sini Y-nya 2. Sekarang apabila Y sama dengan 0, maka X-nya berapa? Jadi kita masukkan ke dalam persamaannya, 2X tambah 3Y sama dengan 6. Jadi teman-teman, yang pertama itu kita buat X-nya itu sama dengan 0. Di sini X-nya itu sama dengan 0. Yang kedua, di sini kita buat Y-nya itu sama dengan 0. Dimisalkan gitu teman-teman. Terus kita substitusikan ke dalam persamaannya. Nah, sekarang kita substitusikan. 2X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6. Berarti 2X sama dengan 6. X sama 6 sama dengan 6 dibagi 2, itu 3. Berarti X-nya di sini 3. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua titik, yaitu 0,2 dan 3,0. Sekarang kita buat grafiknya. Oke, sekarang kita buat grafiknya. Tadi kita memiliki titik 0,2 dan titik 3,0. Nah, sekarang kita tentukan di mana 0,2 berada dan 3,0 berada. Misalnya di sini 0,2, sini 2, sini 3. Berarti titiknya itu 0,2 berada di sini, X-nya 0, Y-nya 2. Dan sekarang sini X-nya 3, Y-nya 0, berarti berada di sini. Setelah itu, kita hubungkan kedua titik tersebut menjadi garis lurus seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat lagi ke soalnya. Apakah di dalam soal tersebut terdapat tanda atau simbol kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Nah, kalau di keterangan tadi, kurang dari sama dengan itu, daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri, dan tanda atau simbol lebih dari sama dengan itu, daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan. Nah, kalau
pada soal nomor 2 itu kita memiliki tanda ini ya, kurang dari sama dengan. Berarti daerah penyelesaian dari 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6 itu berada di kiri garis. Ini kan garis, di sebelah kiri garis. Itu berarti berada di sini daerah penyelesaiannya. Berada di sebelah kiri garis. Dan yang di kanan ini kita arsir. Di sini bukan daerah penyelesaiannya. Nah, kalau teman-teman mau mengujinya, misalnya kita pakai titik 0,0, kita masukkan ke dalam soalnya. Misalnya 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, kita masukkan titik 0,0. 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 6. 2 kali 0, 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 6? Ya, benar. Berarti daerah penyelesaian di bagian kiri garis itu benar. Nah, coba kita menguji yang titik yang berada di arsiran sini ya. Coba pertama kita tulis soalnya 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Kita ambil titik 4 dan titik 3. Di sini 4,3. Berarti x-nya 4, y-nya itu 3. Berarti 2 dikali 4 itu 8, ditambah 3 dikali 3 itu 9. Kurang dari sama dengan 6. 8 ditambah 9 itu 17, kurang dari sama dengan 6. Apakah 17 kurang dari sama dengan 6? Itu salah ya teman-teman. 17 itu lebih dari sama dengan 6. Nah, berarti yang diarsir ini benar. Di sini bukan daerah penyelesaiannya. Nah, gampang kan teman-teman? Materi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Nah, jadi pokoknya teman-teman kalau mau pakai cara tanpa menguji nilainya ke dalam fungsi garisnya, itu tinggal ingat aja yang tadi. Kalau tanda kurang dari sama dengan itu daerah penyelesaiannya berada di kiri. Kalau tanda lebih dari sama dengan daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan. Dan syaratnya itu x-nya harus positif. Dan kalau x-nya negatif, kita harus kalikan dulu dengan minus agar x-nya itu berubah jadi positif teman-teman. Nah, seperti itu. Sekian dulu penjelasan kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe ya teman-teman.